Dua sisi malam ini hadir dengan tema Demo Anarkistis, perlukah TPF Independen dirilis? Dengan narasumber Penasehat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Sekjen KSPSI, Arif Minardi. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Siap. Sehat, Tok? Alhamdulillah, kabar baik, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Jadi tema malam hari ini menarik nih, Ho ya. Demo anarkistis, perlukah tim pencari fakta independen ini dirilis? Kalau kita ingat dalam tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, lalu juga ada LSM, masyarakat sipil juga bergabung di situ. 17 plus 8 ya. Betul, tuntutannya. Salah satu di antaranya itu adalah dibentuknya ini, dibentuknya tim independen, investigasi independen, tim pencari fakta, yang salah satu tugasnya tentu ya untuk mengungkap gitu ya. Nah, kita ketahui kan memang seberapa perlu dibentuknya tim ini karena cukup banyak korban yang terjadi di beberapa wilayah tanah air, khususnya Jakarta. Ada Afan Kurniawan, dan juga 9 orang lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, ini yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Tapi kalau menurut saya nih, menurut saya ya, tidak perlulah tim pencari fakta itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena menurut saya aparat penegak hukum ini sudah bekerja dengan baik dalam menyidik kasus ini. Nah, ini kan terbukti dari banyaknya mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam demo kemarin. Jadi bergerak cepat dengan angka 3.000 lebih itu ya, kalau nggak salah ya, 3.195 orang. Nah, tapi pertanyaan saya gini, apapun itu penyelidikan yang dilakukan, tapi tetap kita perlu nggak sih tahu juga bahwa siapa, jangan-jangan ada aktor intelektualnya di balik kerusuhan yang terjadi yang merugikan sebagian lapisan masyarakat. Ini yang akan menjadi taruhan pada malam hari ini. Dan transparansi juga jadi salah satu sorotan. Itu dia. Betul. Menurut saya lagi nih, polisi sudah transparan. Setiap ada temuan baru dari demo yang berlangsung anarkistis beberapa waktu lalu itu selalu dirilis kepada publik dan tinggal kita tunggu. Transparan tapi dalang demo, kita tinggal tunggu dalang demo yang tadi Rivi tanyakan. Itu kan berarti butuh proses. Mungkinkah itu akan menyurak pada malam hari ini? Langsung saja kita bahas ya. Bersama saya sudah hadir nih, sudah duduk bersiap di kursi Pak Arif Minardi. Ya, bersama saya ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam. Pas Arif, nih Arif bertanya ke Arif nih berarti judulnya ya. Arif ke Arif, boleh. Pak Arianto, selamat malam juga. Saya ingin langsung nih ke Arif. Pak Arif, penting dan perlukah dibentuknya tim independen atau tim pencari fakta independen ini? Ya, saya pikir penting. Penting? Karena ini kan perspektif lebih luas kalau tim pencari fakta itu. Bukan ansih hanya kejahatan. Kan di sini ada unsur politik, ada unsur ekonomi, ada unsur mungkin ada kriminalnya, ada unsur banyak hal lah. Ya, itu yang kedua kan juga peristiwa kemarin kan antar kerusuhan itu bahkan ujungnya antara kepolisian ya, khususnya BRIMOB dengan massa tanda kutip ya, masyarakat di situ. Sehingga saya pikir wajar kalau TPF yang meneliti itu, menyelidiki ya. Terlepas yang penanganan terhadap BRIMOB, oknum BRIMOB, kan itu kan transparan ya, Pak Arianto ya, transparan, juga sudah diadili, bahkan juga sudah ada pemecatan seperti itu. Ada yang dikurang, ada dirasa kurang begitu dari tidak hanya sampai di situ saja begitu. Kan ujungnya
dalangnya siapa kan gitu. Nah, Ya kan? aktor intelektualnya. Aktor siapa? Kan kita tahu faktanya saat ini bahkan di kepolisian dijuluki parcok. Oke. Ya ini parcok itu kan sudah konotasinya sudah banyak hal lah, bahkan ada berapa itu. Kira-kira begitu sih. Menurut saya TPF ini akan menghilangkan itu semua. Kalau Pak polisinya sudah berusaha transparan seperti itu ya bagus. Tunjukkan saja itu sehingga makin yakin itu loh. Kan nggak masalah juga kan. Tapi ibaratnya belum puas lah dengan diperlihatkan, dipertontonkan sidang etik tersebut begitu. Ya, gini, kita ini biasa dipertontonkan yang hal-hal begitu. Kamuflase gitu kan sering. Pak. Yang nggak sering apa? Kenapa? Yang nggak sering apa? Wah. Tapi intinya kan ada beberapa hal lah. Kita kan masyarakat kan sering melihat bahwa itu kan juga hal-hal yang membuat kepercayaan publik kan berkurang. Saya pikir wajar lah. Ya saya pikir polisi dari dulu kan juga diminta berintrospeksi kan. Anda dari tadi menyebut institusi Polri ya, polisi kan? Iya. Ada nggak data lain yang Anda ketahui, teman-teman dari Konfederasi Serikat, siapa sih aktor lain yang dicurigai? Ya, kalau aktor lain kan banyak hal lah. Kalau gini ya, isu polinya udah luas itu. Ada geng Solo, ya kan? Ada mungkin ada teori konspirasi dari luar negeri, ya kan? Ada banyak hal lah saya pikir. Meskipun itu kan perlu di follow up ya data-data itu ya. Ya iyalah kan makanya butuh tim pencari fakta. Betul. Ya kan. Nah kemudian kan sebetulnya yang penting itu ke depan. Ini buat pelajaran lah, buat pelajaran kepada bangsa, ya kan? Dengan ini kan korbannya 10, Pak. Ya. Kan nggak main-main itu. Infrastruktur hancur semua, terbakar ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi kalau infrastruktur, kalau saya dari ketum kami Pak Jumhur, itu mengatakan, itu kan ini konfliknya seperti vertikal ya. Itu lebih aman, gitu. Karena yang dihancurin kan pemerintah. Kutip ya, itu juga melanggar, salah. Padahal pakai uang kita juga loh Bang. Ya, tapi yang lebih bahaya kan konflik horizontal. Horizontal tuh ada penyangga etnis lah, apalah kan udah mulai itu Pak. Ya kan, nah itu lebih berbahaya itu. Meskipun cepat diredam oleh aparat keamanan ya. Ya, memang tugas aparat itu. Ya, Pak Arief. Tidak semua jelek sebetulnya. Ya, Pak Arief, tapi kerja polisi saat ini menurut Anda belum maksimal? Ya, dalam hal tertentu belum maksimal. Ada yang hal maksimal, apa yang belum maksimal apa? Dalam kasus ini ya, ini kita ngomong dalam kasus ini dengan penetapan tersangka sekian banyak, kemudian di kasus Brimob yang menabrak pengemudi ojol Afan Afandi juga sangat jelas. Ya. Itu apa yang belum jelas menurut Anda? Nggak, hukumannya misalkan. Hukuman, ya kan? Kemudian selain hukuman kepada yang 6 orang atau 7 orang mobil itu, ya kan? Ya. Tidak ada pemecatan, ya kan? Ada di PTDH. Di PTDH yang komandan di PTDH Kosmos. Ya kan yang hanya 6 orang itu begitu. Ya, hanya 6 orang itu. Ya, ada di demosi Anda siapa yang 7 dipecat, tahun, betul. Ya sebetulnya kalau di mana-mana ketika ini peristiwa besar seperti ini terjadi, komandannya bertanggung jawab. Komandannya lah. Komandan bertanggung jawab. Ya di mana-mana seperti itu, Pak. Bahkan Perdana Menteri juga kalau di Jepang di mana kadang berhenti, Pak. Baik. Sebagai penasihat ahli Kapolri, perlu tidak tim pencari fakta dibentuk, tim pencari fakta independen di luar polisi dibentuk? Atau menurut Anda bagaimana kinerja kepolisian hingga saat ini? Oke ya, saya ngomong ini sebagai saya pribadi, tidak mewakili Polri ya. Saya penasihat ahli Kapolri. Bagi saya, sebelum menjawab ini perlu apa tidak, ini pemahaman saya ya. TPGF itu adalah suatu simbol ya atau indikasi bahwa publik tidak percaya dengan kinerja polisi kan kira-kira gitu. Nah, bagi saya, kalau memang itu yang terjadi, mau diadakan TPGF, bagi saya nggak apa-apa, silakan saja. Dan kemudian pada saat ini ya polisi sudah memakai paradigma baru. Kalau dulu polisi itu kalau seandainya dikoreksi gitu ya, bahwa ini kinerjanya kurang bagus makanya kita per TPGF kan kebanyakan resisten. Kalau saya sekarang justru menganjurkan perlu ada TPGF. Kenapa? Karena banyak kecurigaan.
Dengan adanya TPGF ini nanti saya akan mengharapkan ada gabungan dari orang-orang yang netral, yang tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan apa-apa, sehingga nanti mengungkap benar-benar apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya harapan saya TPGF itu nanti jangan dibentuk hanya untuk proforma, tapi kemudian isinya bukan orang-orang yang kualitas, kurang lihai untuk mengungkap apa yang sebelum terjadi. Mudah-mudahan itu bisa ada gitu ya. Jadi hasilnya nanti betul-betul terungkap apa yang terjadi. Maksud saya apa yang terjadi adalah kejadian. Kenapa kok jadi demo yang sangat luas ini? Sampai rusuh ini. Siapa saja yang dari dalang? Betul. Ya, siapa saja yang memprovokasi? Kemudian termasuk juga kenapa kok sampai ada timbul korban 9+1 itu? Betul. Kemudian apa yang terjadi dengan si Afan itu? Apakah dia itu dilindas oleh Rantis Brimob, ataukah dia dijorokin? Kan itu ada data-data kayak gitu. Sampai sekarang kita masih nggak ngerti kan, itu mana yang benar. Sementara atas kejadian itu langsung itu Kompol Kosmas langsung sudah dihukum di PTDH kan itu. Itu pun jadi menimbulkan pertanyaan di kalangan polisi sendiri ya, kok gitu katanya belum dilihat apa-apa yang terjadi kok langsung diputus begitu. Termasuk publik kan yang tadinya begitu melihat ada rekaman-rekaman yang belakangan ini kemudian mempertanyakan kan gitu. Jadi intinya ya adanya TPGF ini adalah suatu keingintahuan masyarakat publik ini apa yang sesungguhnya terjadi. Sama juga polisi juga kalau ada kejadian gini nih ya tujuannya juga harus mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi, Pak. Gitu. Oke, tapi bagaimana dengan kinerja kepolisian hingga saat ini dalam penanganan kasus ini? Sampai saat ini dengan adanya kejadian itu polisi berusaha memenuhi apa yang dituntut oleh masyarakat. Biasanya kan dengan kemarin itu ya dengan kejadian yang tragis itu terlindas itu ya Afan itu kan. Otomatis pasti mendukung polisi sudah siap, pasti polisi akan rakyat akan marah betul. Karena kita tuh apal betul Pak dengan namanya UNRAS ini ya. Jadi saya ingin sampaikan pada saat ini ya. Yang namanya unjuk rasa itu adalah ajang bagi para provokator untuk menimbulkan tindakan anarki. Karena mengendaki supaya situasi itu chaos dan itulah tercapai keinginan dia. Nah, siapa yang ingin menjadi provokator itu? Ya itu pasti orang-orang yang tidak suka dengan keadaan yang baik sekarang ini. Sudah cukupkah semua provokator itu diamankan saat ini oleh polisi? Nah, sekarang ya belum kan. Sekarang pasti diselidiki gitu ya. Siapa saja yang ada di situ. Artinya belum sepenuhnya berarti. Masuk kita juga masih menyelidiki itu ya. Si Afan itu apakah betul-betul kecelakaan? Atau desain, desain oleh provokator? Bukankah itu bisa dijawab dengan TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, Pak Arianto? Iya, justru dengan adanya TPGF ini tadi membantu polisi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Karena bagi polisi kalau mengungkap apa yang terjadi itu malah justru membantu dia. Dalam hal kejadian kayak gini ini ya, apalagi ada orang meninggal, kemudian banyak kerusakan. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan kan. Penyidikan itu apa sih? Serangkaian tindakan untuk mencari alat bukti, saksi dan sebagainya untuk membuat terangnya perkara. Dan untuk menangkap tersangkanya siapa. Nah di sini kalau ada diungkap oleh polisi sendiri selama ini kan agak kesulitan ya. Karena memang untuk menangkap yang namanya provokator itu sulit Pak. Tapi nanti kalau itu terbuka itu polisi terbantu untuk membuat terangnya perkara itu tadi. Jadi kalau menurut saya lebih bagus ada TPGF itu. Oke, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Pak Arief Minardi. Pak Arief, tadi sudah dijelaskan oleh penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Arianto Sutadi bahwa ya sebetulnya TGPF ini ya penting juga untuk menyeruak gitu ya sebuah permasalahan terkait dengan kejadian di akhir Agustus lalu itu. Nah, tapi kan ini kan sudah berjalan nih penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi Anda mention ada rasa tidak puas bila mana tidak ada yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, apakah ini harus ditumpahkan kepada institusi Polri saja yang menangani seantero Indonesia gitu, atau ada yang lebih tinggi lagi dari institusi ini? Namanya dalang kan yang paling tinggi yang dicari. Bisa saja kepolisian tidak punya masalah di situ. Bisa juga punya masalah. Ada oknum yang terlibat misalkan. Kan dalang ini kemungkinan punya duit gede kan.
kan dia bisa bayar siapa saja, ya kan? Menggerakkan orang dengan begitu masif itu nggak sederhana, Pak. Itu butuh orang pengalaman di lapangan, ya kan, menggerakkan orang, kemudian kemudian belum lagi itu misalnya ada petasan petasan yang itu jangan-jangan ada nyiapin, jangan-jangan gitu. Dan itu banyak sekali, nggak mungkin nggak disiapin kalau demo spontan. Jadi ini terstruktur menurut Anda? Ya terstruktur lah, makanya dibutuhkan TGPF untuk mengungkap semua sampai dalangnya, dan dalangnya harus dihukum. Kalau nanti kadang-kadang kan kalau TGPF itu susah bukti-bukti kan, itu kan bisa secara politik kalau berkaitan dengan pejabat dengan apapun ya harus minimal diberhentikan dulu. Ini urusannya Mas Ridwan Habib sih sebetulnya. Jadi yang nggak terlihat itu, Anda yakin bisa? Karena kan kalau bicara soal dana dan lain sebagainya itu kayaknya abstrak ya gitu loh kayaknya. Saya yakin bisa. Dengan TGPF ini? Dengan TGPF ada. Kan TGPF itu masa sekian ratus juta orang Indonesia. Itu kan ada kriminolog, ada ahli-ahli kan banyak. Polisi aja mengungkap kejahatan yang juga melibatkan mereka-mereka juga kan? Iya. Oke. Kan bisa dilibatkan dari kepolisian, dari siapa saja yang ahli. Itu dia Pak Bukan Arianto. berarti TGPF itu saya tidak ingin ada konfirmasi polisi, sekali lagi ke Pak Arianto. Mungkin bagi sebagian masyarakat mendengar perbincangan kita malam ini, oh begitu ya. Oh jadi ada rasa belum puas sepertinya yang sudah dilakukan oleh kepolisian begitu. Seperti misalnya ada beberapa aktivis kan yang dengan pasal disangkakan adalah memprovokasi di media sosial dan lain sebagainya. Tapi ini menarik juga Pak untuk diungkap. Tapi polisi sepertinya belum sampai ke sana gitu loh Pak Arianto. Bukan gitu pemikirannya. Justru saya tadi kan mengatakan kalau dikasih TGPF itu apa pendapat saya kan gitu kan. Ya. Kalau saya pribadi malah lebih bagus itu. Okay. Karena polisi sekarang nggak ketemuan lagi sekarang ya. Nanti temuan daripada TGPF itu pasti akan mengungkap semua yang sekarang ini jadi tanda tanya. Yang disampaikan oleh Pak Arief tadi akan dapat. Iya, itu. Jadi sekarang kan tanda tanyanya kan siapa provokatornya. Yes. Itu harus diungkap nanti. Yeah. Terus kemudian tanda tanya lagi, kenapa kok polisi kemarin menanggapi YouTuber dan sebagainya itu? Yeah. Kan itu memberangus ini. Yeah. Dengan adanya TGPF itu nanti ya, dia akan bisa melihat apa-apa yang dibikin oleh YouTuber itu, yang hasutan-hasutan yang sebagian dahsyatnya, yang selama ini kan nggak pernah ditunjukkan oleh polisi. Yeah. Kalau di press release kan cuma ini melanggar pasal ini, pasal ini. Tadi saya sarankan supaya polisi nggak dicurigai bahwa kita tuh memberangus kebebasan orang itu. Tayangkan itu semua yang buka ke publik. Secara buka jelas ke publik, gitu ya. iya. Saya malah saya suruh tadi itu direkam, dirangkai gitu, tulis yang gede-gede. Selama kita diskusi ini ditulis sana. Ini loh contoh ini yang sehingga polisi harus menindak. Ya. Nah itu kalau ada TGPF akan memungkinkan tuh Pak semua. Nah masalahnya institusinya tempat Pak Arianto Sutadi berbakti, berkarya hingga puluhan tahun itu mau nggak mendengar masukan Pak Arianto itu? Pasti mau. Saya yakin pasti mau. Karena ya sekarang polisi itu nggak bisa lagi kita berlindung dengan suatu meskipun kecurangan. Itu akan menjadi bumerang juga loh buat. Saya yakin bukan bumerang yang terjadi, tapi justru keterus terangan daripada apa yang terjadi gitu. Jadi dengan adanya TGPF kalau saya pribadi saya menganjurkan itu bagus karena membantu kita untuk mengungkap apa-apa yang selama ini nggak bisa diterangkan oleh polisi, tapi nanti diterangkan oleh yang objektif gitu, sehingga rakyat akan percaya. Pak Arianto, jadi siapa-siapa aja yang akan tergabung dalam TGPF ini? Kalau bayangan saya ya, saya juga tidak pernah tahu apa aturan TGPF. Tapi kalau menurut saya TGPF yang saya maksudkan itu adalah mesti ada perwakilan ya dari lembaga yang formal, netral, Pak. Dan yang informal, supaya seandainya ada dua informal dan informal itu, maka kalau nanti ada keterlibatan lembaga formal, maka yang informal pasti akan terbuka. Gitu. Terus kemudian ada para pakar cendekiawan, ada para ahli penyelidik, ahli semualah yang kira-kira untuk bisa mengungkap kebenaran ini, fakta itu. Jadi saya harapkan nanti juga ada penyidik yang handal untuk mengungkap kasus ini kira-kira apa. Jadi bukan hanya pro forma, wah sudah ada diwakili orang-orang yang hebat itu, tapi dia nggak punya kemampuan membuka atau menyidik ya, akhirnya hasilnya nanti kurang puas untuk membuka. Komentar Anda Pak Arief? Membuka yang terselubung itu. Ya saya nggak yakin juga sih dari yang Pak Arianto. Nggak yakinnya apa Pak? Di mana? Maksudnya dari kepolisian kan sudah merasa bekerja dengan sudah keras, ya kan? Ya. Kemudian tiba-tiba ada TPGF, ya kan seolah-olah
Ada tumpang tindih pekerjaan. Ya, gitu. kerja kerasnya nggak dihargai atau apalah gitu. Nggak gitu Pak. Polisi sekarang nggak berpikir seperti itu Pak. Yakin Pak Itu ya? hanya dugaan Ya, Bapak kalau aja yakin, itu. nggak apa-apa, Jadi tepuk itu tangan lah saya- buat kepolisian kan gitu Pak. Saya tahu cara berpikir polisi Pak. Bentar Pak Arianto. Kenapa Anda bisa menduga seperti itu? Ya, ini latar belakangnya panjang Pak. Ya, kasus-kasus misalkan ya misalnya tentang ijazah palsu saja. Ya kan? Beda konteks lah itu kan. Ya kan diminta contoh saya. Contoh di situ kan kelihatan sekali. Cara mulai gelar perkara, mulai itu kan kelihatan di situ ada seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Kalau ini ada kan- yang dibela gitu. Ya, ini konteks yang sekarang ini. Ya. Apakah keikhlasan membuka semuanya, apakah keterpaksaan, atau karena ada tekanan tinggi? Kan itu yang sekarang masalahnya. Kalau Ada dari tekanan, dulu Pak Arianto. keikhlasan itu, Pak. Ini saya jadi bingung ngomong di sini ini. Di mana tekanannya? Saya sudah bilang. Publik ya. sih menekan memang untuk ini transparan Menekan apa? gitu. Iya kan publik sudah Tekanannya menekan publik, transparan. Sekarang polisi sudah mencoba transparan apa yang dilakukan. Sudah diperlihatkan, Dapat sidang tegas, etik cepat dan lain dilakukan, sebagainya. Kan gitu kan. Tetapi dengan adanya desakan membuat tim TGPF itu menunjukkan bahwa publik masih tidak percaya dengan Ya. transparan itu kan. gitu. Nah, Anda tidak menganggap itu berarti ragu terhadap penanganan pihak kepolisian gitu? Publik meragukan keterbukaan polisi selama ini. Nah, Maka jawaban yang terbaik adalah dibikin TGPF itu. dibentuk. Kalau kita itu menolak berarti memang ada yang ditutup-tutupi. Itu Pak argumentasinya. Oke. Gitu. Berarti puas dong dengan pernyataan Pak Ya, Arianto? kalau jawaban Pak Arianto seperti itu ya bagus lah. Kan harus fair, Pak. Kalau emang bagus kita harus lebih bagus dong. Pak Arianto, yang ingin saya tanyakan gini. Itu salah satu fair itu Baik, begitu. ketika tadi Anda katakan di TGPF ada pakar di situ, ada ahli di situ dan seterusnya. Bagaimana dia bisa memiliki akses seperti misalnya polisi menyelidiki sebuah kasus ketika dia hanyalah misalnya kumpulan orang-orang sipil di dalam tim gabungan pencari fakta ini? Justru itulah ya dengan adanya pakar-pakar itu tadi, itu nanti akan bisa meneliti apakah benar polisi menerapkan pasal ini. Termasuk juga apakah benar polisi itu kemudian menangkapi orang yang menebar kebencian itu. Selama ini kan polisi cuma ngomong ya, kita bisa menangkap para provokator itu setelah menerima alat bukti. Alat buktinya adalah seperti ini gitu. Kemudian kita sudah tanyakan kepada para ahli, oh ini ternyata begitu. Selama ini kan cuma menggantung pada ahli itu saja. Dicurigai ahlinya disogok kan gitu selama ini. Nah makanya Curiga bawaannya gitu ya Pak? dengan adanya TGPF ini makanya polisi nggak bisa berbohong lagi dalam menafsirkan hukum. Karena sudah ada pelibatan orang-orang ini. Iya kan manipulasi alat bukti. Selama ini kan yang dicurigai ya biasanya bukti dimanipulasi. Oke. Analisis mengenai hukum dimanipulasi juga kan gitu kan. Kemudian menghilangkan barang bukti, mengumpetin misalnya rekayasa itu kan terjadi. Dengan adanya TGPF ini tadi tidak memungkinkan itu semua. Sehingga apapun yang temuan daripada TGPF nanti itu pasti akan dipercayai daripada lebih dipercayai. Termasuk jika polisi ngomong sendiri. Termasuk jika untuk juga melihat SOP yang sudah dilakukan oleh institusi yang menangani di lapangan. Itu untuk menentukan apakah SOP selama ini kan Dengan resiko terberat ya mempertanggungjawabkan kalau jabatan begitu. saya yakin ya karena dengan melihat peristiwa yang kayak gini ini polisi tidak perlu menutup-nutupi. Karena saya lihat memang polisi selama ini, saya bukan bela polisi sekarang. Ya. Tapi kelihatan dari kejadian kemarin itu bukan polisi yang menutup-nutupi, tapi yang tertutup-tutupi adalah taktik daripada si provokator itu yang selama ini terselubung dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Nah, makanya ini harus dibuka oleh TGPF. Nah, tapi bagaimana cara kerja TGPF untuk tadi misalnya menemukan dalang aktor intelektualnya, terus pemberi modalnya dan dananya, nah itu seperti apa? TGPF itu Pak memungkinkan akan meneliti bukti apa saja yang sudah didapat dan bukti apa saja yang mestinya ada tetapi tidak diambil oleh polisi. Oke. Nah disitulah nanti dia akan bisa meneliti, misalkan ada bukti gitu ya Pak, tapi tidak diambil oleh polisi. Tapi kan kemudian kalau dia dapat kan bisa masa polisi itu ini diambil gitu. Jadi intinya hasil daripada TGPF itu akan maksimal untuk membuktikan. Anda kembali menyaksikan dua sisi, kita waktunya pergantian pemain nih, Vi. Tadi kita sudah dengarkan statement dari Pak Arianto dan Mas Arief. Sekarang kita pergantian pemain, kami persilakan kepada Mas Ridwan. Oke, dari saya, Prof. Suparji Ahmad. Pak Arief nanti bisa bergabung dari belakang Pak Arief. Prof, baik, silakan.
silakan. Nah, baju saya udah serasi banget. Iya, loh, kan kubu sana bebas mau serasi mau tidak ya kan. Oke. Baik, saya ingin ke Prof. Suparji. Jadi pertanyaan yang sama, pertanyaan dasar dulu, perlu tidak tim pencari fakta gabungan ini dibentuk? Sangat perlu. Karena masih ada banyak misteri, masih banyak asumsi, masih banyak imajinasi, bahkan halusinasi. Maka perlu ada tim pencari fakta. Meski itu halusinasi semata. Ya, artinya banyak pandangan-pandangan yang ada di masyarakat kan, bervariasi. Pandangan apa saja boleh dijabarkan? Yang menurut nih Prof ya, menurut Prof nih. Ya, ini dalam rangka menjawab 5W 1H. Siapa sebetulnya yang terlibat di sini? Siapa yang biayai? Siapa yang melakukan? Siapa yang menyuruh? Siapa yang menganjurkan? Terus yang penting lagi adalah, ini sebetulnya apa yang terjadi? Sampai Pak Presiden Prabowo mengatakan, ada indikasi makar, ada indikasi teroris. Saya kira pernyataan Presiden tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka perlu dicari tim pencari fakta, supaya jelas apa yang terjadi. Apakah hanya karena joget-joget di DPR? Apa hanya karena kecemburuan sosial? Apa hanya spontanitas? Atau sebuah rekayasa? Yang ketiga adalah, bagaimana ini bisa terjadi gitu. Atau kenapa terjadinya di kantor-kantor polisi, di gedung DPRD, atau di fasilitas-fasilitas umum. Kenapa di situ gitu loh. Terus yang keempat adalah, kapan ini sebetulnya disiapkan? Ya, jadi when-nya kapan ini direkayasa? Terus yang kemudian berikutnya, mengapa ini bisa terjadi? Dan yang paling utama adalah, bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana ke depannya? Bangsa ini sudah cukup banyak pengalaman, bahwa kita harus melupakan sesuatu yang kemudian masih misterius, masih kemudian tidak jelas. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada sebuah hambatan, tidak ada sebuah resistensi, tetapi sebuah keniscayaan untuk membentuk tim pencari fakta. Bukan sekali lagi dalam rangka tidak percaya pada Polri, bukan tidak berpuas dengan kinerja Polri, tetapi bukan soal puas tidak puas, bukan persoalan kita ragu, tetapi ini bukan masalah yang soal hukum saja. Ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial budaya, bahkan masalah teknologi informasi. Dengan apa yang sudah dikerjakan polisi saat ini, dengan menetapkan, menahan banyak orang, kemudian ada yang dilepaskan, ada yang dijadikan tersangka, diproses sampai hari ini, itu tidak cukup. Ini masih murni penegakan hukum. Semata. Dalam konteks menegakkan hukum, siapa yang menjarah, siapa yang membakar, menggerakkan. Tetapi kemudian pertanyaan Pak Presiden Prabowo, ada indikasi tentang teror, indikasi tentang makar. Ini siapa yang mau menindaklanjuti? Kasihan Presiden kalau kemudian itu tidak tindak lanjuti. Saya ke Mas Ridwan Habib kalau gitu. Mas Ridwan, ini penting karena saya menggarisbawahi aja pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan perlu adanya tindak lanjut ya dari penanganan yang saat ini sudah berjalan. Meskipun tidak di-mention apakah itu tim independen dan lain sebagainya karena ada unsur makar teroris. Kenapa tidak di follow up nih meskipun batas waktu sudah lewat 5 September lalu? Ya, yang pertama tentu saja kita barangkali perlu memberi waktu ya karena penyelidikan sedang berjalan. Penegakan hukumnya sedang berjalan dan yang menurut saya sangat penting hari ini itu adalah trust publik terhadap penegak hukum. Ini sangat vital ya. Kita tahu Mas Arief 2 hari yang lalu ya di Nepal. Kita semua melihat di medsos. Itu luar biasa sekali kan chaosnya. Bagaimana Menteri Keuangan bagaimana Menteri Keuangan ditendang di jalanan. Diperlakukan seperti itu. Wah, rumah menteri dibakar, dilempar ke sungai. Itu karena suami istri itu ya. Suami istri. Karena law ordernya nggak berjalan. Jadi masyarakat menjadi tidak lagi percaya terhadap institusi pemerintah apapun di Nepal. Nah, alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi kemarin. Walaupun ada yang kemudian memprovokasi, benci terhadap polisi, membakar pos polisi, tetapi rakyat kebanyakan itu masih bisa menahan diri. Ini kita syukuri loh sebagai bangsa Indonesia. Nah, proses ini kan sedang berjalan. Penegakan hukumnya masih berjalan. Saya setuju pendapat Prof. Suparji tadi bahwa nanti memang ada faktor-faktor lain yang harus dilihat, ya, faktor politik, faktor ekonominya dan seterusnya. Helikopter view ya. Gitu. Betul, tetapi menurut saya pertama dalam kurun waktu ini rakyat ini menunggu penegakan hukumnya.
secara terang benderang, secara jelas dilihat siapa yang kemudian melakukan di lapangan. Nah, lalu dari situ kemudian kekompakan TNI Polri dipulihkan. Ya, saya nggak usah nyebut media lah ya, tapi semua bisa tahu sekarang di medsos ada satu media, tentu saja bukan TV One, yang kemudian menyebut bahwa ada oknum tentara terlibat dalam kerusuhan. Itu kan, ini kan viral banget nih di anak-anak Gen Z. Ini liar banget dan bahaya loh Mas Arief, karena di bawah, adik-adik tentara itu di bawah itu juga bingung. Ini tentara muda, ini polisi muda, seolah-olah dengan pemberitaan ini kan dibenturkan. Nah ini kan bahaya, harus dihentikan yang seperti ini. Kepercayaan TNI terhadap Polri, kepercayaan Polri terhadap TNI harus pulih. Nah mohon maaf, saya belum melihat ini. Saya belum melihat gestur, nanti mungkin Prof. Suparji bisa menambahkan. Gestur antara pimpinan Polri dengan pimpinan TNI untuk terlihat akurnya ini belum kelihatan loh. Saya belum melihat nih. Ya belum kelihatan. Belum kelihatan menurut saya. Ya berarti jangan-jangan ada sesuatu berarti. Belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Berarti ada sesuatu dong. Nah itu masyarakat. Nah itulah asumsi kan, masih asumsi betul, kan. asumsi tadi. Ya tadi dibilang tuh halusinasi tadi. Itu berbahaya, itu berbahaya. Berbahaya dan harus segera ada konfirmasi yang tegas. Segeranya kira-kira kapan tuh Mas? Nah ini Prof. Kalau kemudian kita sekarang bicara pembentukan TGPF-nya sekarang, saya mengkhawatirkan terjadi perdebatan baru tentang siapa yang boleh di situ. Ini mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ya kalau disampaikan secara transparan misalnya. Sekarang siapa yang mau menunjuk? Misalnya presiden. Presiden kan tentu memilih orang-orang yang dia pilih sendiri. Nanti publik setuju nggak dengan yang dipilih kepuasan presiden? Publik belum tentu. Nah, jadi menurut Anda bagaimana pembentukan yang ideal Karena itu supaya tidak ada dispute publiknya dulu. Serahkan sebentar kepada penegakan hukum dulu. Ke polisi. Kalau terlalu lama, khawatir alat bukti dan barang buktinya menjadi hilang nanti. Maka harus segera menurut saya kan itu. Sehingga nanti bagaimana presiden mengambil alih ini, apalagi disampaikan tadi bahwa ada semacam ekosektoral, polarisasi. Itu saya kira harus segera diselesaikan gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu lama. Jadi siapa yang menunjuk TGPF itu dan timnya siapa saja menurut Prof yang ideal? Pak Jendra tadi sudah mengatakan anggota-anggotanya. Dari sini keputusan presiden untuk mengambil tim tadi itu. Saya kira langsung kan. Mungkin itu bisa momentum untuk diperlihatkan kepada publik bahwa TNI dan Polri solid dan mengumumkan TGPF tersebut. Begitu. Loh kalau TGPF-nya itu nanti dari TNI Polri. Bukannya mengumumkan kepada publik misalnya. Mengumumkan. Yang mengumumkan menurut saya kalau memang itu mau dibuat TGPF yang kemudian memuaskan teman-teman masyarakat sipil. Maka itu harus melibatkan aktivis dan masyarakat sipil. Profesor Suparji dari kampus, mungkin ahli-ahli kriminolog dan sebagainya. Tetapi saya setuju itu. Tetapi itu nanti dulu. Kenapa? Karena berikan kesempatan ini dulu. Karena penegakan hukum masih berjalan dan ada yang lebih, menurut saya ada yang lebih berbahaya. Merukunkan, ini tidak hanya sekedar simbolik ya, tidak hanya sekedar merukunkan feeling Mas. Emosional adik-adik di bawah ini masih bergolak karena pemberitaan-pemberitaan tadi. Ada oknum tentara lah, ada oknum polisi lah. Prajurit dan anggota di lapangan. Ini hanya blessing Gusti Allah gitu kalau bahasa orang Jawa itu. Kita nggak seperti Nepal itu karena memang karakter orang Indonesia. Kalau kemudian karakter orang Indonesia, mohon maaf, mirip-mirip Nepal gitu ya, nggak ada lagi toleransi, itu bisa bahaya banget kemarin itu. Ya saya kira ini kan bahwa soal momentum kan itu. Soal momentum yang kapan itu akan dibentuk kan. Kalau menunggu proses hukum, saya kira terlalu lama. Menurut Anda bisa paralel? Bisa paralel. Sehingga kemudian bagaimana political will, political commitment, dan political action dari paralel presiden. Tidak dikhawatirkan akan menjadi intervensi dalam perkara yang saat ini sedang ditangani? Tinggal nanti bagaimana tupoksi dari masing-masing ini kan gitu. Soal penegakan hukum tidak akan diintervensi, tapi bagaimana mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian proses hukum yang berjalan apa adanya, dan kemudian tidak menimbulkan salah paham di masyarakat, itu yang harus dilakukan. Jadi persoalan kewenangan dan persoalan apa yang bisa dilakukan, itulah yang kemudian ditetapkan oleh presiden. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab. Siapa yang harus mengumumkan TGPF dan siapa yang terlibat di dalamnya, Prof? Itu yang harus dijawabkan ini supaya memuaskan publik juga kan? Bahwa keputusan presiden, dibentuk keputusan presiden misalnya, soal anggotanya, akademisi, LSM, masyarakat sipil, media, penegak hukum, dan lain sebagainya, termasuk misalnya Komnas HAM kalau perlu dan sebagainya, sehingga ada integrasi berbagai macam pihak yang kemudian bisa menjamin supaya ini adalah presisi. Itulah pertanyaannya kepastian Aditya Nugroho tadi, Prof. Artinya siapa yang mau mengumumkan itu kepada publik? Saya bantu deh misalnya, Menko Polhukam misalnya. Langsung presiden saya katakan tadi.
Jadi langsung presiden yang mengambil alih kewenangan bentukan tim ini dan nanti diberikan waktu berapa lama, diberikan kewenangan yang jelas, keanggotaan yang jelas dan sebagainya, itu yang kemudian dilakukan. Meskipun itu juga nanti akan tanda tanya besar lagi dari publik. Ya, saya kira tidak-tidaknya bahwa ada sebuah komitmen yang jelas. Kita sudah pengalaman bagaimana 98, bagaimana Semanggi, bagaimana Trisakti, bagaimana kasus Munir, itu bentuk-bentuk tim mencari fakta juga. Baik. Mas Ridwan sepakat kalau misalnya itu diambil alih aja sama presiden. Gitu. Saya tidak membantah apapun dari Prof. Fadli tadi. Saya hanya momentum saja. Kalau urusan saya adalah timelinenya saja. Apakah timelinenya itu pas di hari-hari ini? Sementara proses penegakan hukumnya masih berjalan. Kalau kemudian itu nanti bisa paralel, itu oke. Tetapi saya mengkhawatirkan konsentrasi publik menjadi terpecah antara memantau penegakan hukum dengan memantau kinerja dari TGPF. Sehingga nanti media juga akan terdisperse gitu. Antara ini law of justice dulu atau kemudian TGPF dulu. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Prof. Suparji. Tadi kan Anda sempat menyebut ada tim TGPF, tim Fakta Pencari Gabungan ini yang dibentuk ketika tadi tahun 98, kemudian kasus Semanggi, kasus Trisakti, Munir, kemudian di Kanjuruhan misalnya. Tapi apakah tim TGPF yang dibentuk ini itu bisa atau menghasilkan sesuatu untuk membuka misalnya tadi dalangnya, aktornya dan seterusnya? Saya rasa ya tidak menemukan hasil apapun. Ya, bahwa pembentukan tim tadi itu bisa mengungkap fakta gitu ya, yang kemudian bisa membangun kepercayaan publik. Tadi soal kepercayaan kan sesuatu yang sangat penting kan itu. Jadi kalau kemudian kita tetap juga skeptis, tetap ragu terhadap tim pencari fakta, maka kemudian kita akhirnya kembali pada institusi yang ada sekarang ini. Maka menurut saya bahwa dalam rangka mengungkap berbagai misteri yang ada, sehingga kemudian apa yang terungkap itu adalah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Kadangkala yang diungkap di publik itu ada apa-apanya, ada yang ditutup-tutupi. Maka harapannya ketika kemudian melibatkan banyak tokoh, banyak figur dan sebagainya, bisa mengungkap ada apa adanya, bisa mengungkap kenyataan yang terjadi. Nah, persoalan sejauh mana kewenangan yang dimiliki tinggal bagaimana diatur oleh keputusan presiden atau keputusan pemerintah. Jadi apakah dia akan mengungkap dalangnya, akan menemukan alat bukti, kemudian barang bukti, dan kemudian merumuskan rekomendasi-rekomendasi, itu yang kemudian perlu dilakukan. Tapi bahwa kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus Novel Baswedan pun, kasus Munir pun, memang juga sudah dilakukan proses pencarian fakta, bahwa pada akhirnya memang kembali kepada aparat penegak hukum, seandainya itu berkaitan dengan persoalan penegak hukum. Jadi ini adalah momentum yang sangat baik untuk membangun kebersamaan bangsa dan negara ini dan membangun kolaborasi TNI dan Polri tadi itu melalui tim pencari fakta tadi itu, sehingga tidak ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan yang terus terpelihara, ini kan membahayakan bagaimana persaudaraan kita itu, apalagi aparat yang kemudian memiliki kewenangan yang sangat luas. Jadi menurut saya bahwa kita jangan sampai belum apa-apa sudah skeptis terhadap tim pencari fakta, meskipun ya kinerja-kinerja sebelumnya itu tidak terlalu maksimal, tetapi bahwa ketika kemudian ini dibentuk secara kredibel, secara transparan, akuntabel, saya kira akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tinggal harapannya apa yang akan ditetapkan nanti. Ini bukan skeptis nih sebetulnya. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berdasarkan kisah sejarah ke belakang kan. Memang artinya betul. Dengan tidak mengecilkan ya hasil dari beberapa kejadian-kejadian tersebut loh gitu. Nah itu, jadi maksud saya tidak sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada hasil nyata sama sekali, tapi memang ketika kita ngomongin aktor intelektual dan seterusnya itu tidak pernah sampai di situ gitu. Ya, bahwa memang cukup ada hal-hal yang signifikan sebetulnya yang diungkap. Sensitif ya. Itu. Ya, meskipun kemudian akhirnya tidak sampai pada akarnya. Dan itulah persoalan kita selama ini gitu loh. Persoalan selama ini adalah selalu kemudian kita masih tanda tanya besar setiap kasus-kasus itu. Apalagi kemudian tidak ada tim pencari fakta. Dan ini momentum bagaimana mengungkap akar yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan secara tuntas. Ini sebetulnya persoalan apa yang terjadi bangsa dan negara ini kan gitu. Apakah persoalan oligarki politik, apakah persoalan oligarki ekonomi, sehingga kemudian presiden memiliki sebuah diagnosa yang jelas, terapi yang jelas untuk perbaikan bangsa dan negara ini kan. Sebelum ke Mas Ridwan, saya lihat ada kasih kode-kode. Ya, Mas Arief sudah ngasih kode tangan. Pak Arief. Jadi ini TPGF memang tidak sederhana. Banyak gagal kemarin, kenapa? Yang namanya dalang seperti ini itu bukan dalang sembarangan.
dia punya kekuatan besar. Entah uangnya kuat, kelompoknya kuat, ya kan? Itu yang jadi masalah itu. Sehingga dia mungkin punya kaki tangan di mana-mana. Betul. Bahkan di seputaran istana pun bisa punya dia. Sehingga ketika meneliti itu ini Pak Arif Minardi dia punya data intelijen juga Mas Ridwan sepertinya. Ya nggak sederhana itu. Sehingga ketika, tapi kalau Pak Prabowo kan sedang semangat nih. Semua dipanggil ya kan, kami dipanggil, semua dipanggil lah pokoknya. Kami demo dengan itu dipanggil istana 2 menteri yang sudah menghadapi gitu ya, menerima gitu langsung. Nah mumpung semangat ya kan, TPKM ini berikan akses seluas-luasnya supaya negara ini cepat beres. Akses seluas-luasnya yang seperti apa? Akses seluas-luasnya kalau ada misalkan ini ya, mohon maaf ya, ada institusi yang ketika diminta data nggak dikasih-kasih, berarti kan ada sesuatu di situ. Laporin Pak Presiden, saya minta data ini, tapi dia nggak ngasih, berarti di situ mencurigakan tuh. Nah, Presiden copot itu kepala yang di situ, ganti yang baru, begitu kan? Kepala apa sih? Ya kepalanya kepala di situ lah. Sederhana itu Pak. Ini ngomong Presidennya semangat Pak. Mungkin Mas Ridwan bisa meluruskan. Nih kalau misalnya, saya nggak mengatakan Pak Arif Minardi sedang berhalusinasi. Boleh beliau ini mungkin punya data kan begitu ya. Betul. Tapi ketika saya tanya tadi kepala lah gitu ibaratnya kan. Ada apa sih Mas Ridwan? Jangan apa dulu data, minta data. Begini, Mas Arif sebelum ke sana, saya kira Indonesia ini perangkat negaranya itu sudah sangat komplit sebenarnya. Ada Polri, ada Kejaksaan Agung yang sangat profesional. Betul. Kemudian ada BIN. Ada BIN di situ. Ada BAIS. Betul. Banyak sekali institusi yang mempunyai keterampilan dan kemampuan. Betul. Secara cyber, kita punya Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Kepalanya juga orang kepercayaan Pak Prabowo, Pak Nugroho Suslistyo Budi. Jadi sebenarnya kalau masing-masing lembaga ini bekerja keras, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Ini saya mengutip kalimat Menko Polkam ad interim. Pak Safri Samsudin. Kita harus TNI Polri itu harus sama-sama bekerja dan bekerja sama. Itu digarisbawahi. Perlu diingatkan oleh Menko Polkam ad interim karena kejadian kemarin ternyata tidak tersinkronisasi dengan baik. Itu kesimpulan Mas Arif. Ya, saya bertanya. Atau dikatakan kecolongan atau gimana kemarin tuh? Itu pendeknya. Tadi nggak seperti itu sih. Kalau dilihat kejadiannya ya memang situasi itu benar-benar yang disebut Prof tadi. Strategic surprise, bahasa awamnya kecolongan gitu kan. Tetapi apakah kemudian kecolongan ini dari faktor mananya? Kecolongan atau dibiarkan kecolongan? Sebentar, apakah dari faktor pengumpulan data di lapangan, persiapannya, ataukah analisanya tidak sampai, ataukah ketika sampai datanya tidak digunakan oleh para pimpinannya? Ini loh, ini yang saya kira harus kemudian nantinya biarkan mereka membuktikan dulu. Lembaga-lembaga negara ini membuktikan dulu bahwa mereka memang bisa memperbaiki situasi. Ini bagian dari minta tanggung jawab, Prof. Makanya itu kalimat Pak Safri itu saya rasa bukan kalimat biasa itu. Mengingatkan semua lembaga untuk sama-sama gitu loh ya berarti. Ya, saya setuju Mas Arif. Makanya tadi saya di awal kan bilang bahwa kegelisahan atas berita-berita media itu harus segera dijawab. Mohon maaf, saya belum ada dengar, mohon dikoreksi. Saya belum pernah dengar misalnya ada juru bicara Polri atau Kapolri yang bilang secara terbuka loh ya, Kadif Humas Polri misalnya, Polri menyatakan tidak ada oknum tentara yang terlibat. Itu kan yang ditunggu. Itu yang ditunggu teman-teman di bawah TNI itu. Tapi kan nggak ada pernyataan resminya. Sehingga kemudian masyarakat di bawah bingung. Baca media begini, baca Instagram begini, nonton YouTube gini. Mana yang benar? Nah, lembaga negara ini, mari kita tagih tanggung jawabnya. Ya, saya tunjukkan kira betul. Mereka berprestasi. Kalau sampai kemudian asumsi tadi itu tidak segera dilokalisir ya, tidak segera diberikan kepastian, itu saya kira berbahaya kan gitu. Bagaimana ego sektoral antar institusi kan ini persoalan yang sangat serius dalam negara kita itu. Maka disitulah perlunya hadir presiden membangun sebuah kolaborasi berbangsa dan bernegara ini. Membangun kerjasama yang baik dan gitu. Dan kalau seandainya kemarin kecolongan lebih baik daripada kemudian dibiarkan kan itu. Itu yang kemudian perlu diteliti. Sebetulnya ada apa ini terjadi ini loh. Bagaimana kok ini begitu cepat, bagaimana
kembang api bisa di mana-mana, bagaimana masa begitu banyak dan sebagainya. Menurut saya dan dugaan kalau didorong atau apa supaya itu diungkap melalui tim pencari fakta. Ini penting Pak Arianto. Gitu. Ini penting Pak Arianto berbicara Pak Arianto di segmen kita ini karena gini, kasihan juga kita, publik juga kasihan juga gitu kalau misalnya institusi Polri terus yang dikeroyok gitu ya. Padahal sebetulnya ada sesuatu cerita yang tidak terungkap di untold stories dari kerusuhan kemarin Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dan menekankan kembali ya. Tadi TPGF ini tadi ya. Itu kalau dibuat Pak itu kan tujuannya kan tim gabungan pencari fakta. Nah, tugas polisi sekarang kan mencari fakta. Jadi kalau dengan dia dibentuk itu kan berarti membantu tugas polisi. Makanya saya sangat berterima kasih kalau itu ada kan. Dan ini dalam kondisi yang sekarang ini yang jangan-jangan nggak kita terus lagi kan begitu kan? Dalam kondisi sekarang ini kan semua pihak ya itu menyaksikan kebenaran yang dilakukan oleh aparat. Contoh saja kemarin saya diskusi itu dengan pengacaranya apa tuh yang ditangkap itu. Kita udah ngomong Pak ini buktinya begini. Apa jawabannya? Itu kan bisa direkayasa oleh polisi. Kan gitu jawabannya kan. Dengan gampangnya kalau polisi sendiri yang ngomong ya nggak akan dipercaya. Tetapi kalau TPGF yang ngomong itu tadi pasti dipercaya dong. Sekarang itu yang dipikir. Yang kedua lagi ya Pak. TPGF itu juga bisa menjembatani Pak. Seperti tadi dikatakan Pak Ridwan ya itu mengenai masalah TNI dengan Polri. Tidak gampang Pak itu ngomong gitu. Karena apa? Polisi yang bersangkutan itu Pak. Kalau memberikan statement itu malah justru nanti bisa meramaikan konflik itu. Tetapi kalau TPGF yang mencari Pak. Lain soal Pak. Kan pasti tidak. Karena dianggap pihak yang netral. Nah, yang terakhir saya ingin tambahkan tadi. Siapa yang harus menjadi TPGF ya. Supaya hasilnya maksimal dan efektif. Harus cari-cari yang figur-figur yang memang terkenal. Terkenal integritasnya. Dari faktor dari aktivis dan sebagainya gitu. Karena dengan itu nanti apapun yang diterangkan oleh dia itu pasti dipercaya. Dan kemudian yang terakhir menurut Pak Arief tadi, nanti kan nggak bisa masuk, nggak bisa Pak. Yang namanya TPGF itu tidak akan mengganggu tugas polisi. Kalau polisi mau ditanya ya pasti akan jawab. Nggak akan mungkin dia menutup-nutupi gitu. Ya ini udah keterbatasan waktu. Memang orang berkali-kali bilang kayaknya narasumber kita sering kali bilang 1 jam gak cukup nih. Karena memang tidak semuanya terbahas, tapi itu tadi setengahnya kita punya perspektif dan pemikiran baru bahwa hari ini, ini nggak 2 sisi sebetulnya. Karena seluruh narasumber kita boleh ke depan semuanya narasumber. Silakan gabung sama seluruh narasumber kita hari ini itu semuanya setuju dengan adanya TGPF. Hanya mungkin momentumnya saja kok. Bagi sebagian kalangan mengatakan saat ini sudah berjalan penegakan hukumnya, kita percayakan dulu agar tidak redundancy. Tapi di satu sisi ada yang mengedepankan bisa itu paralel, bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih transparan. Dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam TGPF, kemudian siapa yang akan mengumumkan TGPF dan bagaimana kinerjanya untuk membuka dalang dan aktor dari demo anarkisis yang terjadi di Indonesia. Demikian 2 sisi pada malam ini. Ini yang bisa kami sajikan untuk Anda, silakan Anda memutuskan kembali lah begitu ya. Saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus 2 sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.